Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah zat yang berikan kita kemudahan untuk bisa beribadah di pagi ini, dan kita lanjutkan dengan kajian bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat bagi kita semuanya, sehingga kita meninggalkan majelis ini dalam kondisi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, prioritas yang ketiga. Bagi mereka yang sudah dalam posisi usia tua dan merasa ajalnya sudah dekat, maka perbanyak untuk membangun husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah maknanya adalah kita punya harapan besar di sisi Allah dan merasa yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan amalku. Maka sang hamba akan punya semangat, saya punya harapan di sana. Dan saya husnudzon Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang aku lakukan. Sehingga hamba ini memperbesar roja. Memperbesar rasa apa? Roja. Suasana batin itu dikendalikan oleh dua hal. Bainal khaufi warraja, antara khauf dan raja. Dan para ulama mengatakan mana yang lebih diprioritaskan antara khauf dan raja. Mereka memberikan rincian. Apabila seorang hamba dalam kondisi sehat, dalam kondisi masih seger, masih bisa banyak beraktivitas, maka kedepankan khauf. Kenapa? Agar dia bisa lebih berhati-hati dan mewaspadai sehingga dia tidak berbuat maksiat. Kedepankan rasa khauf. Sebab orang yang masih muda, potensinya masih besar, mungkin dia nggak mikir mati. Mungkin dia masih jauh mikir mengakhiri hidupnya. Apalagi dia punya harapan besar dengan dunianya. Dalam posisi ini keinginan untuk berbuat maksiat cenderung besar. Maka kedepankan perasaan khauf lebih dominan. Hati-hati, waspada, awas, jangan-jangan amalmu ini enggak diampuni oleh Allah, jangan-jangan dosamu tidak diampuni. Dengan cara demikian maka dia akan lebih waspada. Sebaliknya, ketika mendekati ajalnya, maka seorang hamba lebih memprioritaskan roja, memperbesar harapan di sisi Allah. Kita mau pulang. Dan ketika mau pulang, kita berharap nanti bisa dapat pahala dari Allah, dikasih sesuatu yang indah oleh Allah. Sebagaimana seorang anak ketika mau pulang, dia ingin ketemu orang tuanya. Dia berharap di sana ada aneka hidangan yang sudah disiapkan oleh orang tua. Itulah raja. Sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam. Aku mendengar pesan Nabi SAW 3 hari sebelum beliau wafat. Apa kalimat yang dipesankan Nabi SAW? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi kalian husnudzon kepada Allah. Dan husnudzon kepada Allah itu diiringi dengan amal. Karena orang punya husnudzon, punya harapan jika dia punya tabungan. Dia merasa ada sesuatu yang akan dia dapatkan. Maka jamaah dimuliakan Allah, bagi orang yang sudah mendekati ajal, kedepankan perasaan banyak husnudzon. Kita mau pulang, sebentar lagi akan menghadap Allah. Semoga amalku diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terkumpul dalam diri seorang hamba dua hal ini,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bahwa orang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang yang sedang sakit. Lalu beliau bertanya, "Kaifa tajiduka?" Gimana perasaanmu saat ini? Qala, si sakit ini kemudian mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi." Ya Rasulullah, aku memperbesar harapan di sisi Allah. Aku berharap agar Allah mengampuniku. Meskipun di saat yang sama aku takut terhadap dosa-dosaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanuhu mimma yakhaf." Tidaklah berkumpul pada hati seorang hamba dua perasaan ini ketika menjelang wafatnya, kecuali dia akan diberi oleh Allah sesuai dengan apa yang dia harapkan, dan dia akan dijauhkan oleh Allah dari apa yang dia takutkan. Sehingga roja dan khauf tetap ada pada waktu seorang hamba itu sedang sakit atau menjelang kematiannya, agar kita mendapatkan perlindungan dari apa yang kita takuti dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Namun roja lebih dominan. Posisi roja lebih dominan sebagai bentuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah bukan Allah, prioritas yang keempat. Pada waktu kita sudah merasa di penghujung usia, fokus untuk memperbaiki diri dan tidak banyak bersengketa dengan orang lain. Mulai cooling down. Yang barangkali dulu banyak gesekan dengan teman, banyak gesekan dengan tetangga, banyak gesekan dengan keluarga, banyak gesekan dengan anak, sekarang sudah mulai diturunkan. Ada waktunya bapak tidak harus jadi raja selamanya di keluarga. Ada waktunya ibu tidak harus jadi ratu selamanya ketika di keluarga. Barangkali ada di antara kita punya karakter pengen selalu menang sendiri, pengen selalu dihormati, pengen selalu berkuasa. Kalaupun tegang gak mau kalah. Mungkin dulu kita seperti itu. Sudah saatnya ini diturunkan. Karena kita mau menghadap Allah, mau berpulang, jangan sampai ada hak orang lain yang belum selesai dan masih meninggalkan sakit hati, sehingga itu bisa menjadi sumber musibah di hari kiamat. Sebagaimana yang dipesankan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang paling banyak menderita ketika di hari kiamat adalah orang yang paling banyak punya masalah dengan masyarakat. Beliau mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan masyarakat. Semakin banyak musuh dan dia pertahankan kondisi itu, buat apa? Pak, sudah di usia 70 tahun, masih pingin selalu menang sendiri, masih pingin ngotot ini, rebutan ini, tanah sak jengkal saja sampai direwangi padu. Buat apa, Pak? Bapak sudah gak bisa menikmati harta sebanyak itu, sehingga kadang memperjuangkan patok tanah, sampai berantem dengan tetangga, sampai ini. Itu semuanya mau ditinggalin. Ada yang rebutan hanya duit 200 ribu, 300 ribu, sampai harus ngotot-ngotot. Itu semuanya mau ditinggalin. Ngapain harus ngotot seperti itu? Sudah waktunya Pak mempersiapkan, kita mau pulang. Dan mungkin Bapak kalaupun menang gak bisa menikmatinya, karena barangkali itu akan kita tinggalkan yang menikmati orang lain. Anda yang capek, tapi orang lain yang menikmatinya. Sudah saatnya ketegangan seperti ini kita tinggalkan. Sehingga fokusnya adalah fokus, saya mau memperbaiki diri saya.
Bukan malah mengajak debat, bahas politik rano pucuke gitu. Kamu pilih yang mana? Enggak akur dalam satu masjid gara-gara beda angka gitu. Yang satu nomornya A, yang satu nomornya B. Hanya gara-gara beda angka sampai tegang. Pak, enggak lihat usia, Pak. Dapat apa yang kayak gini? Tapi kadang ada orang yang dia enggak sadar memperjuangkan sesuatu yang dia enggak dapat apa-apa. Padahal bisa jadi itu meninggalkan suasana sakit hati, permusuhan dibawa mati. Dan sering demikian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mulailah untuk kemudian mengembalikan ke riset nol. Saya ingin mati tanpa membawa kezaliman. Dan menjadi orang yang nol kezaliman luar biasa indahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkondisikan seperti itu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit di penghujung hayat beliau mengumumkan kepada para sahabat, ada enggak di antara kalian yang mungkin pernah saya pukul dan belum balas? Ukasyah bin Mihsan angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Baik, silahkan sekarang kisos, balas itu pukulan. Ya Rasulullah, waktu Anda memukul saya kena kulit. Karena saya waktu itu enggak pakai baju. Dan sahabat Pak, kondisi mereka kadang terbuka dada, itu biasa. Karena di waktu itu baju masyarakat seperti bajunya orang yang sedang ihram. Pakai sarung di bawah, lalu pakai kain di atas. Sehingga kadang terbuka. Maka Nabi SAW ketika berdoa terlihat putihnya ketiak beliau, bukan karena sobek lengannya ya, tapi beliau memakai pakaian seperti orang ihram, sehingga saat diangkat dadanya kelihatan. Dan di masa itu seperti ini biasa, sebab kain waktu itu barang langka dan mahal harganya. Maka Ukasyah bin Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, waktu engkau memukul saya, waktu Anda memukul saya, kena kulit. Maka Nabi SAW melepas kain yang menutupi pundak beliau. Silahkan sekarang pukul, kisos. Semua sahabat sudah menahan, gantikan saya saja, jangan Rasulullah SAW. Apa kamu tega mau memukul Nabi SAW dalam situasi seperti ini? Tapi kisos nggak bisa digantikan. Subhanallah. Ukasyah mendekat ke jasad Rasulullah SAW. Lalu beliau memeluknya, memeluk Nabi SAW. Dan nggak mungkin seorang sahabat tega memukul Rasulullah SAW. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah. Inilah contoh perjuangan seorang Nabi. Seorang Nabi Pak, apakah beliau punya kedzaliman terhadap umatnya? Nggak mungkin. Kalaupun Nabi mendidik umatnya, lalu kadang pendidikan itu mungkin dengan pukulan. Sebagaimana orang tua mendidik anak, dalam posisi tertentu kadang orang tua mukul. Itu orang tua disalahkan nggak Pak? Ya? Tidak. Kenapa? Dia punya hak. Karena ini dalam rangka untuk pendidikan, meskipun ada batasannya. Tidak sampai pukulan yang membekas dan seterusnya. Rasulullah SAW melakukan itu, beliau punya hak, sebab beliau pendidik bagi seluruh umatnya. Namun beliau tidak ingin seperti ini jadi sumber masalah di akhirat. Beliau undang itu orang, silakan balas. Karena itulah jamaah dibilangkan Allah, datang beberapa sahabat menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, laqad ghalas si'ru. Ya Rasulullah, harga barang pada naik. Terjadi inflasi di zaman Nabi SAW. Fasa'ir lana, tolong turunkan harga untuk kami. Apa jawab Nabi SAW? Innallaha huwal qabidul basitul musa'ir. Sesungguhnya Allah itu zat yang melapangkan dan menyempitkan rizki para hambanya. Wa inni la arju an alqallah wa laysa alayya madlamatun fi damin wala mal. Dan aku ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi
tidak ada satupun kezaliman yang masih melekat pada diriku, baik berkaitan dengan masalah harta maupun masalah darah. Maka Rasulullah SAW tidak pernah menumpahkan darah seorang muslim siapapun sampai beliau meninggal. Dan beliau tidak pernah mendolimi harta muslim yang lain sampai beliau meninggal. Sampai ketika diminta untuk nurunin harga, Rasulullah SAW nggak mau. Kenapa, Pak? Kenapa beliau nggak mau? Khawatir mendolimi pedagang. Sehingga saat harga naik itu kan kadang terjadi karena keseimbangan demand and supply. Kebutuhan banyak, sementara stoknya kurang, naik. Dan itu takdir Allah, di luar kuasa Rasulullah SAW. Dan beliau tidak disalahkan berkaitan dengan musibah, karena itu takdir Allah. Tapi kalau beliau turunkan, ada pedagang kulaknya mahal, gara-gara kebijakan beliau menurunkan harga, jadi harus diturunkan, rugi ini pedagang. Beliau takut pedagang ini nuntut di akhirat. Beliau sampai takut pedagang ini nuntut di akhirat. Coba bayangin mereka yang memegang kebijakan masalah ini, bahkan termasuk mereka yang punya wewenang, sehingga melakukan audit, berapa harus bayar, sekian miliar. Pusing itu pedagang, duit dari mana, saya harus bayar ini dan seterusnya. Tapi kemudian tiba-tiba diambil sekian miliar. Orang ini sakit hati, bisa jadi dia akan nuntut di akhirat. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang selalu punya prinsip riset untuk semua dosa kepada makhluk, sehingga beliau menghadap Allah dalam kondisi nol kezaliman. Mulai banyak untuk bersikap tasamuh, memberikan toleran, ngasih maaf dan minta maaf di bagian penghujung hayat. Karena kita tidak ingin kita membawa dosa dengan makhluk pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang nanti itu menjadi sumber qisas di yaumil akhir, mengurangi pahala yang pernah kita perjuangkan. Sehingga barangkali di antara Bapak Ibu yang punya kebiasaan grenengi orang, gunjing, ghibah, mulai saatnya untuk diselesaikan. Wallahu a'lam. Pun juga Bapak. Baik. Nah, baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Di sisa waktu insyaallah kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.